Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi kita di Kepo Ilmu. Perkenalkan, nama saya Azah Amani, biasa dipanggil Azah. Saya merupakan tenter matematika di Bimbel Be Excellent Pacitan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Tapi setelah yang satu ini ya. Oke, kita langsung masuk ke materi aja ya. Kita mau bahas persamaan kuadrat yang sebab menentukan akar dari persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu bentuknya itu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ini bentuk umum persamaan kuadrat di mana a sama b itu merupakan koefisien ya, C itu konstanta, sedangkan X di sini ada X2 ini, X ini merupakan variabel gitu. Nah, untuk mencari nilai X di persamaan ini kita bisa mencarinya lewat 3 metode. Yang pertama itu pemfaktoran. Habis itu ada melengkapi kuadrat sempurna dan menggunakan rumus kuadratik atau ABC. Lanjut aja, kita ke metode yang pertama, pemfaktoran ya. Pemfaktoran. Kalau misal kita punya nih persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 3 sama dengan 0, kita kalau mau cari nilai x-nya, pertama itu kita ganti dulu nih bentuknya dari bentuk ini ke bentuk seperti ini dulu, 2x dibagi 2. Kenapa gini? Karena ini ada dua bentuk seperti ini. Kalau kita kalikan yang depan ini, kita kalikan ya, 2x dikali 2x itu kan jadi 4x kuadrat. Tapi yang kita minta di sini yang bentuk awalnya ini 2x kuadrat. Jadi 4x kuadrat tadi harus kita bagi 2 biar jadi 2x kuadrat gitu. Jadi dari bentuk ini 2x sama 2x nanti ditambah sama P ditambah sama Q. P sama Q itu apa? P sama Q itu dua bilangan yang kalau dikalikan itu nanti merupakan hasil perkalian dari koefisien x kuadrat sama konstanta 2 kali 3 ini ya, 2 kali 3 yaitu 6. Dan dua bilangan yang kalau dijumlahkan itu hasilnya koefisien dari x ini yaitu 5. Nah, jadi dua bilangan kalau dikalikan itu 6, kalau dijumlahkan itu 5. Coba kita cari di sini. Dua bilangan nih, P sama Q misal. Kalau dikalikan itu 6, kalau dijumlahkan itu 5. Kita cari nih ya, dua bilangan yang kalau dikalikan itu hasilnya 6, apa aja? Dari 1 kali 6, hasilnya kan 6 ya kan? Terus ada 2 sama 3, hasilnya 6. Ada lagi nih, negatif 1 dikali negatif 6, kan hasilnya juga 6. Negatif 2 dikali negatif 3, hasilnya juga 6. Tapi kita lihat juga syarat yang kedua, kalau dijumlahkan itu hasilnya 5. Jadi kita lihat di sini, 1 tambah 6 itu 7, 2 tambah 3 itu 5, negatif 1 tambah negatif 6, negatif 7, negatif 2 ditambah negatif 3, negatif 5. Kita lihat di sini syaratnya, kalau dikalikan 6, kalau dijumlahkan itu 5. Yang mana? Ternyata yang ini nih, ya kan? Kalau dikalikan 6, kalau dijumlahkan itu 5. Berarti nilai P sama Q-nya itu P-nya itu P-nya itu 2, Q-nya itu 3. Nah, tinggal kita masukkan nih ke bentuk yang tadi nih. Nih, hapus dulu ya. Bentuk yang tadi ini yang pertama itu 2x plus P 2x plus Q dibagi sama 2 sama dengan 0. Kita dapat nilai P-nya tadi 2. Kita ganti nih di sini. 2x ditambah 2. Habis itu kita dapat nilai Q-nya di sini 3. Berarti kita ganti nilai yang Q-nya jadi 3.
2x tambah Q, 2x tambah 3 dibagi 2 sama dengan 0. Ya udah, tinggal kita operasikan aja nih. Di sini ada 2x plus 2. Nilai 2-nya di sini kita keluarkan dari kurung ini. Kita sama-sama bagi 2. 2x bagi 2 itu kan 1x, atau kita bisa tuliskan x ditambah 2 dibagi 2 1 dikali 2x plus 3-nya tetap aja tulis 2x plus 3 dibagi 2 sama dengan 0. Nah, lihat di sini kita punya 2 di atas sama 2 di bawah. Kita bisa bagikan. Jadi habis nih, 2 bagi 2 1 ya kan? 1. Ya udah. Tinggal x plus 1 sama 2x plus 3 sama dengan 0. Dari sini kita dapat 2x, ada 2x di sini, x yang pertama sama x yang kedua di sini. Jadi gimana nih? X plus 1 sama dengan 0 ya, atau 2x plus 3 sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, x plus 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan negatif 1. Dapat nih 1x. X yang pertama negatif 1, x yang kedua berapa nih? 2x plus 3 sama dengan 0. 3 di sebelah sini itu sebelah kiri, kita pindah ke kanan, jadi awalnya positif jadi negatif ya kan? 2x sama dengan negatif 3. Terus kalau mau cari x-nya berarti negatif 3 dibagi sama, di sini ada 2 perkalian, berarti dibagi sama 2. Ketemu nih x yang kedua. X yang pertama negatif 1, x yang kedua itu negatif 3/2. Nah, ini baru cara yang pertama, yaitu pemfaktoran. Oke, kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Ini ya, melengkapi kuadrat sempurna. Kita langsung masuk aja ke contohnya. Disamaannya sama kayak yang sebelumnya. 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kuadrat sempurna ini artinya kita pertama yang kita lakukan ini memindah nih konstanta yang di sini, yaitu 3, yang awalnya di kiri kita pindah ke kanan. Ya. Jadi 2x kuadrat ditambah 5x awalnya positif, kalau pindah ke kanan jadi negatif 3 gitu. Habis itu langkah kedua, di sini koefisiennya x kuadrat ini 2. Jadi semua ruas di sini harus kita bagi sama 2. Jadi 2x kuadrat ditambah 5x sama dengan negatif 3 ini kita bagi semua dengan 2. Jadi gimana nih? 2 bagi 2 kan 1, berarti tinggal x kuadrat, ya kan? Terus di sini 5x bagi 2, berarti 5/2x gitu. Sama dengan yang sebelah kanan juga bagi 2, negatif 3 dibagi 2, berarti negatif 3/2. Nah, sampai sini perhatikan ada x kuadrat, ada x. Nah, ingat nih, kalau misal kita punya x plus 3 kuadrat, ya, x plus 3 kuadrat, kalau kita mau mengalikan ini gimana? Kalau kita mau kuadratkan kan ini kita harus kalikan satu-satu ya kan? X plus 3 dikali x plus 3. Jadi, x kali x kuadrat ditambah x kali 3. 3x ditambah 3 kali x. Dan terus lagi. Sorry nih, nggak kelihatan. X kuadrat ditambah 3x, yang kedua tadi 3 kali x, yaitu 3x ditambah 3 kali 3, yaitu 9, atau bisa tulis gini, 3 kali 3 kan 3 kuadrat gitu ya. Nah, di sini artinya x kuadrat ada 3x ditambah 3x, artinya 2 dikali 3x, ya kan sama aja, ditambah 3 kuadrat. Nah, lihat di sini ada bentuk seperti ini, x kuadrat tambah 2 kali 3x ditambah 3 kuadrat. Nah, bentuk ini kita juga mau jadikan di persamaan ini. Ini ada x kuadrat, ada x. Kita mau jadikan seperti bentuk ini. Jadi gimana nih? X kuadrat biar jadi bentuk seperti ini. Awalnya di sini kan ada 2. Berarti kita harus ganti di sini ada 2-nya juga dong. Jadi gimana nih? 5/2 kita kalikan sama setengah, atau kita bagi sama 2. Jadi 5/2 dikali setengah yaitu 5/4. Nah, ini kan sini sama aja, 2 dikali 5/4x gitu, ya kan? 2 kali 5/4x kan hasilnya 5/2x. Nah, sama bentuknya kayak gini.
2 dikali 5/4 X ditambah di sini habis 3 di sini 3X ditambah 3 kuadrat. Berarti di sini gimana? Ditambah kalau 3-nya ini kita ganti jadi 5/4 jadi 5/4 kuadrat gitu. Nah, yang kanan tetap negatif 3/2. Tapi karena yang sebelah kiri tadi kita tambahkan 5/4 kuadrat, jadi yang kanan juga dong harus tambahin 5/4 kuadrat gitu. Nah, udah sampai sini kita operasikan aja nih. Oh ya, sampai sini X kuadrat 2 5/4 X tambah 5/4 kuadrat. Kita lihat di sini bentuk ini kan hasil perkalian dari bentuk yang ini dikuadratkan X plus 3 kuadrat ya kan. Berarti artinya bentuk ini juga kita bisa sederhanakan jadi bentuk seperti ini. Jadinya gimana? X plus kan X, terus di sini 3, berarti di sini juga 3. Di sini X, di sini 5/4, jadi di sini 5/4 kuadrat seperti itu. Ini bentuk hasil kuadrat dari X plus 5/4 kuadrat itu hasilnya seperti ini, panjang ini. Nah, yang kanan tinggal kita jumlahkan aja nih, negatif 3/2 ditambah 5/4 kuadrat itu artinya 25/16 gitu ya. Jadi X plus 5/4 kuadrat sama dengan negatif 3/2 ditambah 25/16, yaitu kalau kita jumlahkan nanti hasilnya negatif 1/16. Tinggal kita kalau mau kita cari X-nya berarti kita akarkan dulu yang sebelah sini, yang sebelah kiri sama sebelah kanan. Jadinya X plus 5/4 sama dengan akar dari, sorry ini nggak negatif ya, ini positif ya, ini 1/16 gitu. Akar dari 1/16 gitu. Kita lanjut yang bawah tadi, X plus 5/4 kalau diakarkan kan kuadratnya di sini hilang, jadi tinggal X plus 5/4 sama dengan akar 1/16. Kita pindah ke atas sebelah sini. Jadi gimana nih? X plus 5/4 sama dengan akar 1/16 itu artinya berapa? Plus minus 1/4 gitu. Jadi kalau mau cari nilai X-nya ada dua nih. X-nya ini lihat di sini ada plus ada minus. Jadi X sama dengan 1/4. Yang positif dulu kita ambil. Di sini X plus 5/4 awalnya positif, pindah ke kanan jadi negatif 5/4. Dan atau X sama dengan, kalau ininya 1/4-nya itu negatif 1/4, ini dikurangi 5/4. Nanti hasilnya X sama dengan negatif 4/4 atau negatif 1 sama X sama dengan negatif 6/4 atau kita bisa sederhanakan menjadi negatif 3/2 nih. Jadi ada dua hasil X dari persamaan kuadrat tadi. X kuadrat 2X kuadrat ditambah 5X plus 3 sama dengan 0. Ini nilai X-nya itu ada dua, ada X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan negatif 3/2. Ini caranya kalau pakai metode melengkapi kuadrat sempurna gitu. Kita lanjut ke metode yang ketiga, yaitu pakai rumus kuadratik atau ABC. Nah, kalau kita punya persamaan AX kuadrat ditambah BX plus C sama dengan 0, ini rumusnya. Rumus kuadratik untuk mencari nilai akarnya atau nilai X-nya itu negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4C dibagi 2A gitu. Nanti tinggal kita masukkan aja nilainya, A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Untuk lebih jelas kita langsung ke contohnya. 2X kuadrat ditambah 5X plus 3 sama dengan 0. Masukin aja rumusnya. X1,2 nya itu negatif B, B-nya itu koefisien X yaitu 5, berarti negatif 5 plus minus akar B kuadrat, artinya B itu 5 kuadrat dikurangi 4A, A-nya itu koefisiennya X kuadrat ini yaitu 2 dikali C, C itu konstantanya yaitu 3 dibagi sama 2A, 2 A nya koefisien X kuadrat yaitu 2, berarti 2 dikali
2 gitu. Ya udah tinggal kita operasikan. Negatif 5 plus minus akar 5 kuadrat 25 dikurangi 4 kali 2 kali 3. Berarti 4 kali 2 8, 8 kali 3 24 ya kan? Jadi 25 dikurangi 24 dibagi sama 2 kali 2 4 gitu. Jadi didapat nih di sini negatif 5 plus minus 25 dikurangi 24 yaitu 1 ya kan. Jadi di sini akar 1 dibagi 4 atau kita bisa tulis di sini akar 1 itu 1. Berarti negatif 5 plus minus 1 dibagi sama 4. Jadi kita dapat di sini X yang pertama itu negatif 5 ditambah 1 dibagi 4. Dan yang X kedua itu negatif 5 dikurangi 1 dibagi 4 gitu. Jadi gimana nih? Negatif 5 tambah 1 negatif 4. X yang pertama negatif 5 tambah 1 yaitu negatif 4 dibagi 4. Artinya negatif 4 bagi 4 negatif 1. X yang pertama itu negatif 1. X yang kedua negatif 5 dikurangi 1 yaitu negatif 6 ya kan, dibagi 4. Negatif 6 per 4 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 jadinya negatif 3 per 2. Nah X yang kedua ini negatif 3 per 2. Jadi udah ketemu nih akar dari persamaan 2x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0 itu ada 2, yaitu yang pertama negatif 1 dan yang kedua itu negatif 3 per 2. Nah gitu. Oke, pembahasan kali ini kita cukup sampai di sini. Hari ini kita belajar tentang 3 metode untuk menentukan akar dari persamaan kuadrat, yaitu pertama kita pakai pemfaktoran, kedua pakai melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga kita pakai rumus kuadratik atau ABC. Untuk video kali ini sampai di sini saja. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah, dan bagikan kepada teman-teman kalian agar video ini bermanfaat bagi kita semua.